Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara dengan NPM 2417051059 dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tugas 2, yaitu gerbang logika dan dengan transistor. Jadi di sini kita akan mempelajari hubungan gerbang logika dengan transistor. Di sini saya menggunakan web referensi, yaitu ini. Kita menggunakan referensi web dari Decoding. Pertama-tama, apakah kamu tahu istilah gerbang logika? Gerbang logika sering digunakan untuk merancang dan mendesain sebuah sistem yang dikendalikan oleh input digital dan menghasilkan sebuah output yang bergantung pada rangkaian logika itu sendiri. Jadi, gerbang logika atau logika gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang diketahui, bilangan biner terdiri dari angka 1 dan 0. Jadi di gerbang logika ini dia menggunakan bilangan biner dengan teori MTK boolean, yaitu dengan yang terdiri dari angka 1 dan 0 aja. Oke. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true akan ditunjukkan dengan angka 1, sebaliknya jika nilai salah false akan ditunjukkan dengan angka 0. Jadi nilai true itu menghasilkan angka 1, kalau false itu menghasilkan angka 0. Oke. Lanjut, fungsi dari gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true atau false. True itu 1, false itu 0. Biasanya terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Nilai input dan 1 output. Lalu lanjut ke tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran output yang logis. Jadi kesimpulannya itu di sini kan katanya terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Nah, di sini berarti di tabel kebenaran dia ini tabelnya berisi kombinasi variabel input. Ini 2 buah nilai input nanti akan menghasilkan 1 nilai output. Jenis-jenis gerbang logika. Beberapa jenis logic gate yang umum digunakan, yaitu yang pertama adalah N atau dan ya. Jenis pertama adalah gerbang N. Gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan 1 output. Jika semua atau salah satu input yang merupakan biner 0 atau false, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input bilangan biner adalah 1, maka outputnya menjadi 1. Bisa dilihat di sini tabel kebenarannya. Jadi kalau kayak yang tadi di atas, tadi kan 2 buah nilai input ya. Berarti kalau dilihat di tabel kebenaran ini nilai inputnya itu ada A sama B. Terus katanya kalau jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Di sini kan yang pertama inputnya itu 0 dan 0. Jadi outputnya adalah 0. Lalu 1 dan 0, outputnya 0 karena semua atau salah satu inputnya merupakan 0, hasilnya selalu 0 gitu. 0 dan 1 juga hasilnya 0. Tetapi jika inputnya adalah keduanya 1 atau dua-duanya true, maka hasil outputnya adalah true atau 1. Jadi di sini ada bentuk gerbangnya, yaitu kayak
setengah lingkaran yang agak lonjong, terus di sini ada garis 2 sebagai inputnya. A itu yang ini A, terus yang B ini B. Jadi A, B ketemu di sini, melakukan operasi N, lalu outputnya menjadi X. Outputnya itu ini. Oke, paham. Lanjut yang kedua, gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jadi dia juga harus memasukkan 2 input ya untuk menghasilkan 1 output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Jadi dia mirip sama yang N ya. Kalau di N kan tadi dia 0, 0, A0, B0, hasilnya itu 0. Tapi bedanya yang di N 1 dan 0 ketemunya outputnya itu 0. Tapi kalau di sini OR 1 OR 0 hasilnya 1. Jadi selama di antara 2 input ini ada yang nilainya 1, maka outputnya itu selalu 1. Tapi kalau dua-duanya 0, maka outputnya 0. Kebalikan sama yang N tadi ya. Kalau N tadi kan dua-duanya harus 1, maka outputnya 1. Kalau di sini dua-duanya harus 0 biar outputnya 0, sisanya 1 semua. Terus di sini sama kayak tadi ada lambang gerbangnya. Dia tuh mirip kayak ini namanya lancip gitu. Bawahnya lancip, atasnya juga lancip. Terus AB ini sebagai inputnya, X ini sebagai outputnya yang di sini. Oke. Lalu ada gerbang NOT. NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. A, dia inputnya 1, terus menghasilkan outputnya 1 juga gitu. Maksudnya output inputnya cuman 1, cuman A doang gitu, nggak ada B-nya. Jadi terus di sini A-nya 0, not A berarti 1. Dia kebalikan berarti. Kalau di sini dia masuknya 0, keluar outputnya di sini dia 1. Kalau di sini masuknya 1, maka keluar di sini 0, karena berarti di sini fungsinya sebagai pembalik keadaan. Oke, jadi not itu ya kebalikan dari inputannya ya. Paham. Selanjutnya ada gerbang NAND. Selanjutnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang N dan NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang N dan NOT. NAND. Di sini ada 2 inputan lagi, 0 dan 0. 0 NAND A0 B0, outputnya adalah 1. Karena dia kebalikan dari gerbang N ya di sini tulisannya. Kita buktikan aja. Gerbang N, di sini gerbang N A0 B0 hasilnya adalah 0. Kalau di sini A0 B0 hasilnya adalah 1. Terus di sini A1 B0 hasilnya adalah 0. Di sini A1 B0 hasilnya adalah 1. Benar-benar kebalikan dari gerbang N tadi. Jadi di sini ada lambang gerbangnya, simbolnya maksudnya. Bentuknya kayak setengah lingkaran juga sama kayak yang N tadi. Cuman di sini kalau dilihat ada tambahan kayak NOT ini ya, karena dia mungkin gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. NOT kan ini nih ada titiknya gini, ada bulutan kecil gini. Berarti ini digabungin ya. Berarti kan awalnya itu di N dulu, N A N B 0 N 0 adalah 0, tapi di sini ada NOT. Jadi 0 dimasukin dilewatin oleh NOT, melewati NOT, maksudnya melewati NOT. Jadi yang awalan 0 dan 0 sama dengan 0, lalu melewati NOT jadi 0 menjadi 1. Outputnya adalah 1. Karena di sini udah dibalik dengan gerbang NOT. Paham.
Lalu selanjutnya ada gerbang NOR. NOR ini gabungan dari OR dan NOT. Mirip yang atas ya, cuman yang ini NOT, cuman yang ini OR, yang atas tadi AND. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari OR. Jadi dia kebalikan dari gerbang OR. Dia konsepnya sama kayak gerbang NAND tadi yang kebalikan dari AND, cuman ini yang kebalikan dari OR. Kita buktiin aja kali ya. Di sini A0 B0 outputnya 1. Kalau di OR A0 B0 outputnya 0. Terus A1 B0 outputnya 0. Di sini A1 B0 outputnya itu 1. Nah, di sini perbedaan outputnya nih. Dia kebalikannya, kalau OR ini 0 1 1 1. Kalau di sini NOR 1 0 0 0. Jadi kebalikannya di situ. Dia sesuai konsep sama kayak NAND tadi, karena di sini kalau sesuai penjelasannya dia kebalikan dari gerbang OR. Berarti dia kan masuk dulu ke sini ya, inputannya, inputan A sama inputan B. Inputan A itu 0, inputan B itu 0. 0 atau 0 hasilnya itu 0. Cuman karena di sini dia ada NOT itu tadi kan sama kayak di NAND, dia kembali keadaan. Jadi yang awalnya keadaannya itu 0 atau 0 hasilnya adalah 0, setelah melewati gerbang NOT dia akan menghasilkan 1 karena kebalikan 0 itu 1. Selanjutnya ada gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Sama kayak yang tadi ya, sama-sama memerlukan 2 input. Jika input berbeda, misalkan input A sampai dengan 1, B sampai dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Jadi mungkin ya, kalau inputnya itu berbeda angkanya, dia outputnya itu nanti 1. Tapi kalau inputnya ini sama, maksudnya kayak 1 1 0 0 hasilnya 0. Kita coba baca di gerbang di tabel kebenarannya. Di sini ada 0 0 dan ini sama ya kedua angkanya. Input adalah sama. Kalau sama maka menghasilkan bilangan biner 0. Di sini 0 juga ya. Terus kalau inputnya berbeda, A-nya 1, B-nya 0 misalkan, outputnya ini biner 1. Di sini kan beda nih, 1 0 hasilnya 1, 0 1 hasilnya 1. Jadi di sini ketika inputannya berbeda maka outputnya itu akan menghasilkan true. Kalau inputannya sama maka akan menghasilkan false. Oke. Terus ini ada simbolnya dia mirip gerbang OR ya. Gerbang OR, cuman di sini ada tambahan garis lengkung di sini. Ya, jadi sama-sama menggunakan 2 input menghasilkan 1 output. Lalu ada gerbang XNOR. XNOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input telah sama maka akan menghasilkan bilangan 1. Jadi kalau dari penjelasan di gerbang XNOR ini, output yang dihasilkan oleh si gerbang XNOR dia tuh berkebalikan sama gerbang XOR gitu. Kalau di sini kan di gerbang XOR ini kan 0 0 hasilnya 0, 1 0 hasilnya 1. Kalau di sini 0 0 hasilnya 1, 1 0 hasilnya 0. Jadi kebalikan gitu outputnya. Kalau di XOR output sama akan membuat hasilnya jadi bilangan biner 0 atau false, dan input beda akan membuatnya jadi output bilangan biner 1 atau true. Kalau di XNOR input yang sama akan membuat output true atau bilangan biner 1, dan input yang berbeda akan membuat bilangan biner 0 atau false. Karena kita udah mempelajari
mempelajari 7 gerbang logika, mungkin di sini kita bakal nyari hubungan gerbang logika ini dengan transistor seperti yang ada di materi ya, gerbang logika dengan transistor. Berarti kita coba cari aja di sini hubungan gerbang logika. Hubungan gerbang logika dengan transistor. Jelaskan dengan mudah. Jadi gerbang logika itu sebenarnya dibentuk dari transistor. Nah, transistor itu komponen elektronik kecil yang bisa ngatur arus listrik seperti saklar super kecil. Ya, kalau beberapa transistor digabung dengan cara tertentu, mereka bisa bikin gerbang logika seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain. Contohnya gerbang NOT kebalikan bisa dibikin cuma dari satu transistor. Gerbang AND atau OR butuh beberapa transistor tergantung jenisnya. Jadi intinya transistor bahan dasar dirakit jadi gerbang logika. Gerbang logika sama dengan dasar dari semua operasi di komputer. Bisa kasih contoh dari maksud penjelasan di atas. Kalau inputnya 1 nyala, oh ya true, jadi nyala ya, hasilnya 0. Kalau inputnya 0 hasilnya 1, jadi dia kayak pembalik. Gimana transistor bikin efeknya? Bayangin transistor tuh kayak saklar otomatis yang bisa nyambungin atau modusnya arus listrik tergantung inputnya. Kalau input 1, transistor menyambung, jadi harus dialih ke ground. Output 0. Kalau input 0, transistor mati, jadi harus jalan ke output 1. Kalau input 0, transistornya mati, jadi harus jalan ke output. Jadi transistor itu kayak saklar yang ngehubungin arus listrik. Tergantung input yang dia dapat. Kalau dikasih sinyal 1, transistor nyambung, arus bisa lewat. Kalau sinyalnya 0, transistor mati, arus nggak bisa lewat. Jadi hasil di output gerbang logika ini didapat dari reaksi listrik
transistor itu mengatur arus listrik berdasarkan input yang masuk 1 atau 0. Dari situ kondisi nyala atau mati diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan output. Nah, pola hubungan transistor itu yang bikin dia sesuai dengan gerbang logika, misal pola buat AND, OR, dan NOT atau sebagainya. Jadi dia ini buat kayak misalkan kalau setelah saklarnya dimatikan, kalau misalkan arus akhirnya itu dia mengalir dan di akhirnya ini dan di sumbernya itu ada 2 aliran, terus dua-duanya ini 0 dan 0 atau mati dan mati, tetapi arusnya tetap mengalir, berarti dia masuk ke gerbang logika yang gerbang NOR ya. Jadi misal kalau gerbang NOR ya. Outputnya 1 nyala, cuman kalau semua inputnya 0 mati. Kalau semua inputnya 0 atau mati, tapi kalau data yang nyala kalau semua mati. Jika semua input mati, maka output NOR akan nyala. Ya, berarti gitu ya. Jadi hubungan antara gerbang logika dengan transistor itu, transistor ini sebagai aliran listriknya. Jadi hasil aliran listrik dan inputan aliran listrik itu dia bisa dimasukkan ke dalam jenis-jenis gerbang logika yang ada 7 ini. Jadi sesuai dengan inputan dan outputnya, transistor ini mengeluarkan output itu 1 atau 0, listriknya mengalir atau tidak mengalir gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 2, yaitu gerbang logika dengan transistor. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.